Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 2 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai untuk kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Duduk yang bagus, manis, cantik, soleh, solehah. Ya, karena nilai sikap duduk nanti akan menjadi, ketika berdoa akan menjadi penilaian juga loh di K13 ya. Dan doanya yang bagus biar Mister lihat. Oke. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, friends. Kita akan mulai lagi untuk belajarnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa di pendidikan agama Islam? Masih ingatkah? Kasih sayang dan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Dibuka halaman 13. Kita masuk ke judul baru halaman 13. Pelajaran kedua. Asik, bisa membaca Al-Quran. Halaman 15. Ya, dibaca coba halaman 15 dibaca Fares. Atas sendiri dibaca Fares. Ayo, halaman 15. Yang lain mendengarkan. Nanti Mister minta untuk meneruskan ya. Ayo Fares, halaman 15. Membaca Al-Quran merupakan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus anak Muslim yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran akan menjadi sifat atau syafaat. Fares syafaat atau penolong bagi pembaca di akhirat kelak. Apakah kamu termasuk anak Muslim yang rajin membaca Al-Quran? Termasuk enggak Fares? Ya, oke friends, kita punya kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita, baik ibadah maupun hal-hal lain, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah apa? Perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai anak Muslim diperintahkan Nabi untuk rajin baca Al-Quran. Kira-kira kalian sehari baca Al-Quran berapa kali? Mister, Allah belum bisa hari keempat. Gak apa-apa, Iqra kan dalamnya juga Al-Quran. Yang penting tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Biasanya habis maghrib. Oke, bagus ya. Intinya jangan sampai sehari kalian tidak membaca Al-Quran. Mau Iqra boleh. Aku baru sampai Mau juz amma boleh. Ya, bagus ya.
Jadi Iqra pun itu kan juga Al-Quran dalamnya. Kenapa? Aku meminum. Oh ya, silahkan minum, Kapten. Oke, friends, Al-Quran ketika kita baca, besok di hari kiamat akan menolong kita. Oh, kok bisa Mister Al-Quran menolong kita? Iya, karena apa? Amal yang baik, terutama baca Al-Quran, ini akan menjadi penolong besok di hari akhir atau di akhirat. Seperti itu. Nah, kalian buka halaman 15. Halaman 15, di situ kita akan belajar salah satu surah di Al-Quran. Surat yang terakhir atau surat yang paling belakang sendiri. Surah apa itu? Surah An-Nas. Bukan Nanas ya, Anas. Nah, Anas. Coba bersama-sama. Anas. Anas. Nah, jangan sampai keliru nanas ya. Kalau nanas itu buah. Nah, kalau Anas nama surah. Anas ini artinya apa? Manusia. Anas itu artinya manusia. Urutannya keberapa Anas itu? 114. Ayatnya ada berapa? Ada 6 ya. Kemudian halaman 16 kalian lihat surah An-Nas diturunkan pada Nabi Muhammad. Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Kalau turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah, namanya surah Makkiyah. Surah apa, friends? Makkiyah. Artinya turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kalian lihat itu ada bacaan surah An-Nas. Mister akan bacakan terlebih dahulu, nanti kalian tirukan ya. Mister berikan contoh, kalian tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Friends, tadi mendengarkan perintah Mister enggak? Mister beri contoh, kalian menirukan. Oke, sudah paham semua? Mister membaca, baru ditirukan. Tidak didahului dan tidak dulu aja. Tidak perlu, cukup kalian diam saja ya. Setelah mendengarkan baru langsung. Nanti tidak mute, balik, mute, balik, mute, balik. Tapi monggo, yang mau mute dulu boleh. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, kita udah baca surah An-Nas, ayatnya ada 6 loh. Arti dari surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah. Malikin nas, raja manusia. Siapa rajanya manusia?
Allah. Ilahinnas. Sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah. Kita berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ada yang bisa lihat setan? Nggak ada ya, karena dia bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di alam gaib. Makanya nggak bisa terlihat, tapi bisa goda kita. Goda gimana? Goda agar kita berbuat buruk, agar kita berbuat tidak baik. Kenapa, Lala? Apa itu, Pak? Dene Lala ada yang bisa lihat setan. Oh iya, mungkin setannya baru menampakkan diri. Banyak. Ya biarkan, yang bisa lihat biarkan. Tapi intinya setan itu makhluk gaib ya, tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Mungkin ada orang yang luar biasa bisa lihat. Tetapi kita berlindung agar tidak digoda. Digoda apa? Biar kita nggak mau sholat, biar kita nggak mau ngaji, itu namanya kena goda setan. Terus apalagi selain goda setan? Alladzi waswisu fi sudurina. Setan itu membisiki dalam hati untuk berbuat jahat. Ayo, itu loh ada mangga tetanggamu yang sudah mateng. Mumpung nggak ada orang, ambil aja. Kamu dibisiki sama setan. Terus kamu berangkat, ambil batu terus dilempar. Nggak kena mangganya, kena kaca tetangganya. Malah itu hal yang tidak baik seperti itu ya. Contohnya kayak gitu. Kemudian setan itu ada dua jenis. Minal jinnati wanas. Ada yang dari golongan jin yang nggak kelihatan. Ada yang dari golongan manusia loh. Kok setan ada yang manusia, Mister? Iya, kalau ada orang yang mengajak keburukan, berarti sifatnya sama dengan setan. Bukan orangnya jadi setan, tapi sifatnya menjadi seperti setan yang mengajak terhadap hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada teman kalian yang ngajak, ayo bolos sekolah, ayo nggak usah ngerjain tugas, ayo main terus aja nggak usah sholat, berarti dia termasuk kena sifatnya setan seperti itu ya. Jadi kita berlindung pada Allah dari kejahatan apapun, terutama godaan setan yang membisiki dalam hati dan juga pikiran untuk kita berbuat buruk seperti itu. Nah, kalian lihat halaman 17, di situ ada menghafal surah An-Nas. Semuanya udah hafal belum surah An-Nas? Sudah hafal? Alhamdulillah kalau sudah hafal ya. Dulu waktu di TK sudah ngafalin surah An-Nas ya? Waktu kelas 1. Oh, waktu kelas 1. Oh iya, Mas. Waktu kelas 1 sudah ngafalin juga ya. Oh ya, maaf ya. Maaf kakak kelas 2. Oke. Sekarang kita lanjut halaman 18. Kalian lihat 18. Kita akan belajar huruf hijaiyah. Apa toh huruf hijaiyah itu? Ada yang tahu nggak huruf hijaiyah itu apa? Abata. Huruf hijaiyah itu apa? Huruf Arab. Huruf Arab itu namanya lainnya adalah huruf hijaiyah. Yang di Al-Qur'an itu namanya huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu ada yang berdiri sendiri, ada yang cuma sendiri, ada yang sambung, bisa gandeng temennya, ada yang nggak bisa gandeng temennya. Ya, ada yang bisa gandengan, ada yang nggak bisa gandengan. Itu huruf hijaiyah. Nah, coba kita lihat dulu huruf hijaiyah itu ada berapa jumlahnya. Kita hitung sambil sebutin ya. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zain, ain, zain, sin, shin, sot, dot, to, do, ain, goin, pa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Ya, itu ada berapa jumlahnya total? Coba ada yang tahu totalnya berapa itu? 23-nya siapa? Coba dihitung dulu. 26. 39. 29. 29.
Lan itu lo dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10, 9 berarti 29. Nah, ada yang ini contoh yang berdiri sendiri. Contoh yang nggak nyambung seperti itu, misah-misah. Nah, ada yang nyambung sama huruf yang lain. Ada yang posisinya di depan. Aku tahu, Mister. Ada posisinya di tengah, ada posisinya di akhir. Coba kita lihat halaman 19, kalian lihat. Itu ada bentuk asli, bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Nah, coba lihat halaman 19 sudah dibuka semua. Nah, kalau alif itu sampai akhir semua berdiri sendiri. Dia nggak bisa gandeng temennya. Depannya ada huruf, dia nggak bisa gandeng. Jadi dia cuma berdiri gitu aja. Dia nggak bisa duduk ya. Karena apa? Dia alif. Nggak bisa duduk. Berdiri itu sendiri. Ya. Kenapa? Mister, jangan ngomong lala. Tadi mau bersin nggak jadi. Oh ya, apa-apa. Oke. Bentuk awalnya bak. Kalau bak di depan itu kayak gitu ya. Jadi kalau depannya ada, nanti mau disambung sama bak. Jadi bak itu di depan bisa nyambung, di tengah bisa disambung, di akhir pun dia menyambung seperti itu. Nah, terus ada lagi yang nggak bisa nyambung lagi. Apa? Yaitu huruf dal, dain, za, ro sama za. Itu nggak bisa nyambung depannya. Jadi sama kayak alif tadi. Depannya ada huruf, dia nggak bisa nyambung. Ya, terus ada lagi. Halaman 20 kalian lihat. 20. Nah, itu ada lagi yang nggak bisa nyambung depan. Yang kalian lihat huruf K. Huruf K tahu nggak? Huruf K. Itu bentuknya beda sama bentuk awalnya. Ya, bentuknya kayak gitu ya. Dia awal berubah bentuk. Ya, berubah bentuk jadi kayak gitu. Tadinya kan cuma kayak L itu, kayak L terbalik kan. L besar terbalik, terus ada tengahnya ada hamzahnya kayak gitu. Nah, terus kalau di depan dia berubah bentuk menjadi kayak gitu. Di tengah apalagi? Ya seperti itu bentuknya. Nah, itu huruf K. Dan kemudian huruf wawu itu nggak bisa nyambung depannya, sama kayak alif tadi. Disambung dia bisa, nyambung depannya nggak mau, nggak bisa. Seperti itu. Nah, kalian lihat halaman 21 ya, halaman 21 kalian lihat itu adalah contoh daripada huruf yang menyambung. Awalnya dia itu terpisah, terus disambung. Contoh amila disambung jadi kayak gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Amila. Nah, kalian lihat, bisa lihat tulisan Mister. Nah, di sini kalian lihat bahwasanya ya amila ini tadinya pisah amila. Misah semua, tapi kalau disambung jadi kayak gini. Amila. Oke, seperti itu ya cara menyambung huruf. Terus ada lagi. Samia. Disambung jadi samia. Seperti itu. Nah, kalau contoh yang nggak bisa nyambung depannya, ini contohnya ini. Ada alif, ada hamzah, ada alif ya, hamzah ya. Nah, ini ada asadu. Ini alifnya kan nggak mau nyambung depannya. Dia nggak mau karena nggak bisa. Ya, jadi A-nya tetap sendiri. Sin sama dalnya baru nyambung. Seperti itu ya. Itu untuk huruf hijaiyah. Seperti itu. Kita lanjut untuk halaman selanjutnya. Dibuka halaman 24. Kita akan langsung lihat halaman 24. Kita langsung praktek. Halaman 24 silakan dipraktekkan. Atas sendiri ada lafaz kitabun. Kira-kira ada yang bisa nyambung nggak? Kitabun kayak gimana sambungannya? Nggak tahu. Ayo, ada yang bisa nggak? Enggak.
Coba ada yang bisa nggak? Kita pun gimana nyambungnya? Coba kalau mau nyambung lihat halaman deng 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 deng. Halaman berapa tadi caranya nyambung? Halaman 19 dan 20. Dilihat halaman 20 itu huruf K-nya kalau di depan kayak gimana? Oh, kayak gitu. Tulislah kayak gitu. K-nya. Oh. K-nya kayak gitu. Oh, terus habis itu ada huruf apa lagi? Ada huruf ta. Ta di tengah kayak gimana? Halaman 19. Oh, ta di tengah kayak gitu. Tulislah ta di tengah kayak gitu. Habis itu depannya ada apa? Ada huruf alif. Tulislah alif di depannya. Habis itu terakhir ada ba. Alif nggak bisa nyambung depannya. Tulislah. Jadi kita bun. Coba lihat. Ini tulisan Mister. Sudah terlihat? Sudah. Nah, seperti itu ya. Kitabun. Nggak ada titiknya, lupa. Ini ya. Kakak. Kitabun. Lihat di layar, semua terlihat? Nah, silakan ditulis kitabun. Sudah, Mister hitung sampai 1 juta ya. 100.000, 200.000. Aku udah sampai nomor 2, Mister. 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 juta. Oke. Oh, Mister udah ngitung sampai 1 juta loh. Nomor 2. Kira-kira bisa enggak nomor 2? Tulis dulu. Huruf alif di depan kayak gimana? Oh, alif di depan. Terus habis itu huruf K lagi. Oh, K di depan kayak gimana ya? Kayak gitu tadi. Mister sudah selesai. Nomor 2 dari tadi. Ya, sebentar. Ba kayak gimana, Ru? Ak, ba, ru. Mbaknya gimana? Aduh, susah amat. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ak baru alifnya nggak mau nyambung depannya. Dia sendiri ak baru. Nah, kalian kalau bingung bisa lihat halaman 19 dan halaman 20 ada cara-caranya. Nah, nanti tinggal nyambung-nyambung kayak gitu. Paham ya? Jadi kelas 2 itu harus sudah bisa nyambung-nyambung. Nyambung huruf. Huruf hijaiyah. Oke. Sudah, Mister hitung sampai 1 triliun ya. 1 miliar. 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar, 600 miliar, 700 miliar, 800 miliar, 900 miliar, 1 triliun. Nah, nomor 3. Nomor 3 bisa enggak itu? Sin, ba, sama haknya. Sin dulu di depan kayak gimana? Oh, kayak gitu. Terus ada ba, oh sambung lagi. Terus ada haknya di tengah kayak gimana ya? Oh, kayak gini. Terus ada alif, naikin ke atas. Habis itu ada nun sendiri. Subhana. Kayak gini jadinya. Tuh, kayak gitu ya jadinya ya. Subhana. Mister, aku belum. Ya, silakan ditulis. Mister hitung sampai berapa ya? 1000. 100. 200. 300 tak ya. 400.
500, 600, 700, 800 saya, 900, 1000. Dah? Tentunya kayak gini ya. Nah, bawa sendiri coba ditulis sendiri, yo. Bawa sendiri coba ditulis sendiri. Kan nanti dikumpulin enggak? Apa? Nanti dikumpulin enggak? Tidak perlu. Nanti Mister lihat di sini di layar, nanti dilihatin di layar aja. Mister lihat sekilas di layar. Yo, yang bawa sendiri dikerjakan sendiri coba. Yang bawa sendiri al-falaku itu bisa enggak? Alifnya sendiri, lamnya gandeng sama fa, fa-nya gandeng sama lam, lamnya gandeng sama q, sama kof. Nah, alifnya sendiri ya, yang nggak mau gandeng. Nggak tahu dia, nggak suka sama lam mungkin ya, nggak mau gandengan. Oke, yang sudah silakan dilihatkan ke layar. Mister mau lihat. Belum, Mister. Yang sudah saja. Yang saja sudah. Dari makanan. Selesai, Mister. Oke, silakan dilihatkan di layar. Mister cek sekilas saja yang di layar. Terlihat nggak ya? Coba. Oke, Akna. Sudah Mister cek untuk punya Akna. Ya. Mister. Oke, Sudah. Arfa. Oke, Arfa. Terima kasih. Oke, punya Amira. Oke. Seperti itu ya. Diperhatikan. Kalau bingung, lihat halaman 19 dan 20. Oke, Queen. Ya. Oke, Queen ya. Yo, Kapten. Oke, Kapten. Nah, yang A itu ya dikerjakan itu yang menyambung. Kalau bawahnya itu memisah ya. Bawahnya dipisah. Ini lebih mudah ya, friend. Jadi kalian tinggal pisahin aja. Oh, ini hurufnya apa? Pisahin semua jadi sendiri-sendiri. Ini lebih mudah yang B. Ya kan? Coba bisa misahin nggak? Bisa. Nah, tinggal oh itu hurufnya apa? Alif, pisah sendiri alif. Oh itu ada lamnya, lamnya sendiri. Ada shot-shotnya sendiri. Ada mem-memnya sendiri. Ada dadanya sendiri. Nah, jadi asomatu dipisah-pisah. Kayak bakso itu dipisah. Oh, baksonya sendiri. Mie-nya sendiri. Pangsitnya sendiri. Kuahnya sendiri. Mangkoknya sendiri. Kenapa, Lala? Bahas bakso jadi lapar. Oh, jadi lapar. Ya, ya. Memang udah waktunya makan ya mungkin ya. Oke. Sudah. Sudah. Lanjut ya. Nah, nanti yang apa? Yang 24 ini tidak perlu dikirimkan ya. Cukup buat latihan kalian di rumah saja. Yang memisah sama yang menyambung. Diperhatikan. Misah sama nyambung. Kalau bisa dipisah-pisah, kalau nyambung ya disambung.
Bung, seperti itu. Nah, nanti bisa dikerjain nanti ya. Sekarang kita lanjut untuk selanjutnya halaman 28. Halaman 28 sudah ketemu? Sudah. Nah, halaman 28 itu ada soal-soal latihan. Coba kita bahas sedikit ya. Nanti kalian teruskan sendiri. Kita bahas dulu sedikit saja. Nomor 1, coba dibaca Agna. Nomor 1 Agna. Lafal yang digambar dibaca Baca apa? Kata. Itu ada huruf K sama ta. Ya, diharokati fathah jadi kata. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 1 A. Nomor 28, halaman 28 nomor 1 A. Kata. Nomor 2 coba dibaca Queen. Nomor 2 Queen. Lafal Queen sama dengan Mister. Silakan di-unmute dulu. Queen. Di-unmute dulu ya. Oke. Lafal alhamdu. Itu bacanya alhamdu. Ayo Queen. Lafal alhamdu. Apabila. Terusannya apabila ditulis bisa menjadi. Jadi kayak gimana kalau dipisah? Yang mana? Yang A, B atau yang C kalau alhamdulillah dipisah? Yang C. Yang C ya, benar ya. Jadi kalau dipisah jadi alifnya sendiri, lamnya sendiri, hanya sendiri, memnya sendiri. Diperhatikan ya kalau ada titiknya kalau enggak ya enggak. Karena pengaruh. Titik pun nanti bisa beda itu hurufnya. Oke, nomor 3. Coba nomor 3 dibaca. Alia Kirana nomor 3. Di-unmute dulu Alia. Oke. Huruf hijaiyah Yang tidak bentuk awal dan tengah titik-titik. Jawabannya yang mana Alia Kirana? Huruf hijaiyah yang tidak memiliki bentuk awal dan tengah. Dia nggak bisa nyambung depannya itu loh maksudnya. Dia nggak bisa nyambung depannya. Kira-kira yang mana? Yang tadi nggak bisa duduk itu. Yang B ya benar sekali yang B ya. Yang nggak bisa nyambung depannya itu ada alif, dal, ro, dan wawu. Ya seperti itu. Nah, Mister cuma sampai 3 saja kita bahas. Nanti lanjutannya kalian kerjakan sendiri ya. Jadi tugasnya halaman 28, 29, dan halaman 30. Nah, banyak toh PR-nya. 28, 29, 30. Nanti Mister ulangi lagi redaksionalnya di grup ya. Sama Mister kirim linknya. Nanti Mister kasih link. Ngumpulinnya di link. Ya, seperti itu. Sebelum Mister tutup ada pertanyaan? Berarti yang dikirim cuma yang ini ya, halaman 28, 29, 30. Yang tadi tidak perlu. Ya 28, 29 dan 30 saja yang dikumpulkan atau yang difoto. Seperti itu. Ya? Enggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Mister yang nanya. Coba Arfa, tadi surah Anas itu artinya apa, Arfa? Anas artinya apa? Surah Anas tadi artinya apa, Arfa? Arti dari surah Anas? Manusia, benar. Kapten, surah Anas ada berapa ayat, Kapten? 6. Ada 6.
Turun di mana, Fares? Surah Anas turun di mana, Fares? Mekah. Di Mekah. Kalau turun di Mekah disebut apa, Amira? Amira, kalau turun di Mekah disebut? Tiga. Apa, Amira? Halo, Amira, bisa mendengar, Mister? Oke, ganti. Apa, Amira? Kalau turun di Mekah berarti makiyah namanya, ya. Oke. Ingat-ingat ya surah Anasnya. Udah, untuk Zoom kita pada pagi hari ini mungkin itu saja. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti mesti kasih link sama redaksionalnya. Kita tutup dengan berdoa. Duduk yang bagus, yang manis, yang ganteng, yang soleh. Yo. 1, 2, 3, 4, 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.